billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kembali kita di pagi hari ini mengawali acara ini dengan sepenuh hati kita memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, tulus, dan ikhlas untuk kita semuanya, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan menghadirkan kesungguhan, keseriusan kita, keseksamaan kita, kebersamaan kita, dengan mengantarkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla kita semua diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah anugerahi, Allah fasilitasi kita semuanya dengan nikmat sehat walafiat. Sehingga insya Allah kita semuanya bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya setiap pagi dalam kebersamaan kita seperti ini berupaya kita mempraktekkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu. Dengan bersama-sama kita saling mengajak dan saling mengingatkan terutama diri kita pribadi untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita menyadari bahwa tiada sesuatu pun yang berlaku di dalam kehidupan kita ini melainkan semuanya sudah didesain, sudah ditentukan oleh Allah. Termasuk di dalam kebersamaan kita setiap pagi di dalam melaksanakan ngaji bareng online ini. Sesungguhnya hanya Allah lah yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran, keistiqomahan bagi kita semuanya. Dan bahkan sama-sama kita merasakannya setiap pagi. Boleh jadi ketika kita sudah saling sapa menyapa di forum ini, masih banyak sekali saudara-saudara kita yang masih belum terbangun dari tidurnya, atau boleh jadi belum melaksanakan sholat subuhnya. Namun Allah hadirkan kesempatan bagi kita semuanya setelah kita menuntaskan salat subuh berjamaah di pagi hari ini, dan kemudian kita pun menyiapkan diri sebaik-baiknya dan kemudian menyapa dengan segala kebeningan hati, menyapa dengan menyampaikan doa kepada saudara-saudara kita semuanya. Inilah salah satu keindahan dari agama Islam yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Bukan hanya sekedar sapa, tetapi doa sesungguhnya yang kita hantarkan itu. Kita menyampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan seperti halnya ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ataupun selamat-selamat lainnya. Tetapi ini adalah ucapan yang telah diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kita menyapa, namun sesungguhnya hakikat dari sapaan kita itu adalah doa. Assalamualaikum.
kedamaianlah atas kamu, kesejahteraanlah, kebahagiaanlah atas kamu. Dan terambil dari nama Allah As-Salam. Sehingga kalau saat kita perhatikan ketika kita menyampaikan Assalamualaikum tersirat di dalamnya. Semoga Allah As-Salam menaungimu. Warahmatullahi, dan semoga rahmat Allah pun tercurah kepadamu. Wabarakatuh, dan keberkahan diberikan, dianugerahkan Allah kepadamu. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya betapa indahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan betapa sesungguhnya kalau misalnya kita memperhatikan pula di dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrik, orang-orang munafik tidak suka dengan ucapan ini. Mereka tidak suka mendapati segala sesuatu kebaikan yang terdapat pada kaum muslimin dan muslimat itu. Sehingga sebagaimana di dalam sejarahnya, mereka pun memplesetkan ucapan ini dengan mengatakan Assalamualaikum, celakalah atasmu. Maka kemudian kita mendapati bahwa bagaimana Rasulullah SAW menjawab ucapan seperti ini, wa'alaikum, dan atasmu. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya bukan hanya sekedar kita sapa menyapa secara fisik ataupun secara emosional semata. Kalau misalnya kita renungkan benar di awal acara ngaji bareng online ini, suasana spiritualitas itu sudah sangat kental mengawali acara kajian ini. Itulah dengan doa-doa yang bersaling silang antara satu dengan yang lainnya. Dan betapa kita mendapati kalaulah di antara anak-anak manusia itu tiada sesuatu yang diucapkannya melainkan semata-mata saling ajak mengajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa-doa yang dihantarkan adalah doa-doa yang diijabahkan Allah. Dan Allah hadirkan para malaikatnya mengaminkan seluruh doa-doa yang telah kita hantarkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, persaudaraan yang kita awali dengan saling sapa di dalam forum ngaji bareng online ini, Allah abadikan sehingga Allah ikatkan dalam tali temali yang sangat kuat dan sangat indah pula antara kita semuanya. Terjalin antara kita semuanya persaudaraan bukan hanya di dunia, namun pula di akhirat. Nah, pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya di dalam majelis ini berupaya kita mengharapkan semoga Allah membukakan pintu rahmat barokah, petunjuk dan hidayahnya kepada kita semuanya, baik yang melalui kita telusuri dalam setiap huruf kata dan ayat di dalam Al-Quran, maupun yang kita dapati pula di dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau saja kita memperhatikan Bapak dan Ibu bagaimana para ulama dan para mufassir kita telah menjabarkan, kemudian mengantarkan dengan bahasa yang lebih dekat lagi dengan bahasa kaumnya. Di antara buku-buku yang sangat indah dan menyejukkan jiwa, di antaranya adalah buku Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dan betapa kini Bapak dan Ibu kalau sana kita perhatikan ketika kita melihat buku di toko-toko buku itu, betapa banyaknya kini sesungguhnya buku-buku yang menghantarkan kita kepada tingkat kemudahan yang lebih tinggi lagi di dalam menyerap pesan-pesan yang dihadirkan oleh para ulama itu. Sebagaimana kita dapat di dalam buku Ihya Ulumuddin, dari begitu banyak bab yang telah dihadirkan di dalam buku ini, maka yang dihadirkan pada bab pertamanya adalah ilmu dan belajar. Nah, sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana sesungguhnya pentingnya pembelajaran dan upaya-upaya yang kita lakukan di dalam memperoleh ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hakikat di dalam kita mencari ilmu bukan gelar itu yang kita tuju, tetapi kita semakin mendekatkan diri kepada Al-Alim. Al-Alim yang Maha mengetahui. Bukankah itu adalah salah satu nama Allah dari Al-Asmaul Husna? Kita semuanya ke dalam kategori orang-orang yang tiada henti menuntut ilmu, dan semoga Allah tingkatkan derajat kita semua sebagaimana Allah telah menjanjikannya di dalam ayat ke-11 pada surah Al-Mujadilah itu. Dan begitu pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pun mendapati bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan pesan-pesan untuk kita semuanya. Orang yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ahli ilmu dan ahli jihad.
Adapun ahli ilmu, karena mereka membimbing manusia di jalur risalah yang dibawa para rasul, sedangkan ahli jihad, karena mereka berjuang dengan pedang-pedang mereka di jalan risalah yang dibawa oleh para rasul. Al-alimu aminullahi fil ard. Orang alim adalah kepercayaan Allah di muka bumi. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu, saya ingin sekali membacakan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya para malaikat akan merendahkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dia lakukan. Dan pada hadis yang lain, sungguh kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari apa yang kita dapati, bagaimana Allah telah memberi motivasi kepada kita semuanya, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya menyampaikan lebih banyak lagi, Bapak dan Ibu, melalui hadis-hadisnya mengenai keutamaan di dalam kita menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya ilmu yang kita dapatkan, maka semakin dekat pula kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada pencarian ilmu sejati melainkan ilmu-ilmu yang dapat menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tiada henti kita dapati dari seluruh sisi-sisi kehidupannya, yang dihadirkan hanyalah keindahan-keindahan dan keteladanan semata. Maka bersama-sama pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya bersama orang-orang yang kita kasihi, anak dan keturunan kita, saudara dan sahabat kerabat kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, agar semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan kita menyadari pada hakikatnya tidak akan mungkin kita bisa melakukan segala sesuatu dengan seksama, melainkan hanya berbekal cinta di dalamnya. Dan tiada mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah secara istiqomah dan secara seksama apabila tiada cinta di dalamnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah hadirkan kadar cinta yang semakin hari semakin mendalam dan mencapai puncaknya sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah ringankan pula lisan kita ini dan jemaah kita dalam kesendirian ataupun dan terutama ketika berinteraksi dengan saudara-saudara yang sama-sama kita saling mencinta karena Allah. Semoga kita selipkan ajakan-ajakan salawat dan salam itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana Allah memberikan contoh kepada kita semuanya. Allah tidak hanya memerintahkan, tetapi Allah menyampaikan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para malaikat-malaikatnya senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Oleh karena itulah Allah menghimbau, dan yang Allah himbau hanyalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak menghimbau untuk menyampaikan sholawat dan salam kepada orang-orang yang di luar orang-orang yang beriman. Maka dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan sepenuh hati Bapak dan Ibu kita memenuhi ajakan Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah kita mendapatkan bagaimana Allah memerintahkan dan bagaimana Rasulullah mencontohkan dan tiada henti mengajak kita untuk berbakti kepada ayah dan ibu kita. Sejatinya ayah dan ibu kita tidak akan pernah mengharapkan pembalasan jasa daripada putra dan putrinya. Sebagaimana yang kita rasakan sendiri Bapak dan Ibu terhadap putra-putri dan cucu-cucu kita, anak keturunan kita semuanya, tidak terfikirkan bahwa atas apa yang telah kita berikan kepada mereka, berharap dari mereka memberikan balasan
balasan terhadap apa yang dilakukan itu. Namun sesungguhnya betapa bahagianya ketika kita mendapati bahwa bagaimana ketika putra dan putri kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Betapa bahagianya ketika kita mendapati tanpa kita memerintahkannya pun putra dan putri kita mengerjakan sholat. Betapa bahagianya ketika kita mendapati bahwa putra-putri kita peduli kepada orang-orang yang lemah. Betapa bahagia kita ketika mendapati bahwa putra-putri kita memberikan infak dan sedekah dalam keadaan kita mengetahuinya ataupun kita tidak mengetahuinya. Maka sesungguhnya itulah kebahagiaan hakiki yang kita rasakan dalam keberadaan putra-putri dan anak dan keturunan kita semuanya. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, atas apa yang kita lakukan terhadap dan putra dan putri kita tidak terlepas dari apa yang telah dicontohkan oleh ayah dan ibu kita. Maka dari itu tiada henti kita menyampaikan terima kasih, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengutus ayah dan ibu terbaik untuk setiap diri kita semuanya. Maka tidak mungkin seorang anak dapat mampu membalas ataupun mendekati segala kebaikan yang telah dianugerahkan oleh ayah dan ibunya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa membalasnya Bapak dan Ibu. Maka tiada lain kita serahkan dan kita pasrahkan kepada Allah, dikarenakan hanya Allah yang Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah Maha membalas segala kebaikan ayah dan ibu kita, baik dalam kehidupan mereka di dunia ataupun dalam kehidupan mereka di akhirat. Dan sesungguhnya rasa cinta sejati pada setiap diri seorang anak didapatkan justru setelah ayah dan ibunya kembali kepada Allah. Terlihat pada saat ayah dan ibunya telah tiada, bahwa tiada pamrih lain yang dilakukannya kecuali agar Allah memberikan ganjaran baginya. Maka setiap pagi pula Bapak dan Ibu sama-sama kita mendoakan agar ayah dan ibu kita bukan hanya didoakan oleh diri kita pribadi. Dan ketika saling sama-sama kita mendoakan di pagi hari ini, maka semoga doa-doa yang dihantarkan oleh saudara-saudara kita berada dalam forum ini bukan hanya untuk ayah dan ibunya semata, tetapi mengalir juga kepada ayah dan ibu kita semuanya. Maka dari itulah kalau misalnya kita perhatikan di dalam Al-Quran Allah mengajarkan cara berdoa untuk orang tua kita secara pribadi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini berarti Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku masih kecil dahulu. Maka ketika kita berdoa di dalam forum ini, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa ayah dan ibu kami semuanya. Warhamhum, maka sayangilah mereka semuanya. Kama Rabbana shighara, sebagaimana mereka menyayangi dalam merawat kami ketika kami kecil dahulu. Maka bersama-sama kita ramaikan dan gemuruhkan hati kita setiap pagi Bapak dan Ibu. Kita satukan hati kita mengantar kado dan doa terbaik untuk ayah dan ibu kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula bersama-sama kita merajut tali kasih. Semata-mata saling cinta mencinta karena Allah.
Sama-sama kita menghantarkan doa terbaik kita. Semoga Allah anugerahkan segala kebaikan untuk kita dan saudara-saudara kita semuanya, baik yang berada dalam forum ini ataupun yang berada di luar forum ini, terutama kepada saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya sesungguhnya setiap saat kita mendapatkan ujian dari Allah. Namun kadang-kadang kita saja yang membatasi bahwa seakan-akan ujian itu hanya ketika kita mendapatkan kedukaan ataupun kesusahan ataupun kesulitan di dalam kehidupan ini. Padahal sesungguhnya dalam bentuk nikmat pun itu adalah merupakan ujian dari Allah bagi kita semuanya. Maka sama-sama kita memohon kepada Allah apapun bentuk ujian yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya, agar kita bisa menghantarkan cara penyikapan yang terbaik, baik ujian, permasalahan, kedukaan, kesusahan, kesulitan yang kita hadapi, ataupun kita pun dapat memberikan penyikapan terbaik pula ketika Allah menganugerahkan nikmat bagi kita semuanya dengan menghantarkan rasa syukur kepadanya. Dan khususnya pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, sama-sama kita mendoakan untuk cucunda tercinta dari Ibu Tati Surati, yaitu cucunda bernama Muhammad Adelard Khalif yang tengah menderita sakit pada saat ini dalam usianya yang masih sangat belia Bapak dan Ibu, dengan panas yang tinggi dan dirawat di rumah sakit mengalami kejang. Bapak dan Ibu, sama-sama kita mendoakan semoga Allah sehatkan kembali cucunda Muhammad Adelard Khalif ini. Allah sehatkan, Allah hadirkan anak yang sehat dan cerdas, soleh, dan insya Allah Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan menjadi cucu qurrata ayun, menjadi penyejuk pandang mata. Dan sama-sama pula Bapak Ibu kita mendoakan, kadang-kadang kita mendapatkan berita Bapak dan Ibu melalui WA ataupun pesan-pesan lainnya, bahwa ujian selalu datang memang. Dan pada pagi hari ini saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi beliau mengharapkan sekali Bapak dan Ibu, doa dari Bapak dan Ibu semuanya, bahwa putranya sebetulnya sudah harus selesai kuliahnya, dan sekarang sudah memasuki tahun ke-6 perkuliahannya, dan sesungguhnya sudah selesai skripsinya itu Bapak dan Ibu. Tapi entah kenapa permasalahan apa yang dihadapinya, sehingga seakan-akan trauma yang dihadapinya, sehingga mendengarkan kata skripsi saja seakan-akan sesuatu yang menakutkan baginya. Betapa sedihnya sesungguhnya sang ibu menghadapi putra bungsu terkasihnya ini. Sama-sama Bapak dan Ibu kita mendoakan semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran baginya. Betapa mudahnya bagi Allah untuk melembutkan hatinya dan mengembalikannya, sehingga dapat menuntaskan perkuliahannya sesuai dengan harapan ibunda tercintanya. Dan semoga Allah memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan semoga Allah berikan kesabaran, keikhlasan pula bagi kedua orang tuanya untuk menyikapi ujian ini. Dan semoga Bapak dan Ibu boleh jadi ada permasalahan-permasalahan lain dalam kehidupan ini menyangkut putra dan putri kita. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, semoga Allah berikan petunjuk dan hidayahnya untuk anak dan cucu serta keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca ayat ke-79 dan 80 dari surah ke-9, surah At-Taubah. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah berikan kemudahan dan semoga Allah berikan keleluasaan pula di dalam kita menelusuri makna daripada setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, dan semoga menjadi bagian dari hikmah, hidayah, dan inayah Allah berikan bagi kita semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan dan pinta yang telah sama-sama kita hantarkan dalam forum ini kepada yang sakit, semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam angkat sakitnya, dan semoga segala ketulus ikhlasan menghadapi ujian dari Allah, semoga Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Dengan seluruh harapan, pinta, dan doa bersama doa-doa khusus dari kita masing-masing Bapak dan Ibu, mari sepenuh hati kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات 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 من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن
tastaghfir lahum إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله Dzalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulih ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله Dzalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulih والله لا يهدي القوم الفاسقين Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. والله لا يهدي القوم الفاسقين Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.